Oke, jumpa lagi teman-teman di channel kita KF for Awam, masih bersama saya. Halo, jumpa lagi ya. Kita tak pernah bosan-bosannya nih bertemu lagi ya untuk membahas satu topik yang selalu update ya, tidak pernah lekang ya, selalu jadi uptrend, intrend ya di KF for Awam pastinya ya. Pastikan untuk teman-teman selalu subscribe ya dan juga bunyikan lonceng supaya selalu mendapatkan notifikasi terbaru ya dan pastinya akan terupdate ya setiap kali ada video yang barusan aku upload ya, itu sudah pasti. Dan aku juga mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah memberikan atensi dan dukungannya terhadap channel ini, baik itu berupa komen, ya, berupa like, subscribe, dan segala macam ya. Karena pada dasarnya channel ini juga untuk teman-teman juga saling belajar dan bisa memperdalam ilmu di balik ketofastosis lifestyle yang teman-teman sedang jalani. Ya, tidak berlama-lama, ya, aku langsung mulai di topik kita hari ini, yaitu cara menghindari maladaptasi di ketofastosis. Ya, maladaptasi sudah sering menjadi pertanyaan yang in trend akhir-akhir ini, ya, trending, ya, apalagi cukup booming kurang lebih setahun yang lalu, ya. Nanti akan kita kupas nih sebenarnya maladaptasi itu seperti apa, kemudian bagaimana cara deteksinya, kalau dibiarin seperti apa, kok bisa terjadi maladaptasi di KF, ya. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, bukan saya hendak menggunjingkan atau seperti apa, tapi ini murni semata-mata dari sisi knowledge, ya, dari sisi pengetahuan. Boleh dicek, boleh di cross check, boleh dikritik, tidak ada masalah, ya. Tapi jikalau teman-teman juga sudah memang merasakan, oh ya benar, dan memang cukup banyak yang mengalami maladaptasi, dalam arti salah menerapkan ketofastosis ya protokolnya, karena pemahamannya tidak sesederhana yang dibayangkan ya. Jadi nanti kita akan simak nih lewat video ini akan cukup jelas nyata. Yuk kita mulai dari pengertian maladaptasinya dulu ya. Maladaptasi itu pengertiannya kalau aku ambil ada satu satu kamus Oxford ya. Maladaptation dari bahasa Inggrisnya itu kegagalan ya di proses penyesuaian ya, di proses penyesuaian tubuh kita ya secara cukup atau tepat terhadap faktor lingkungan atau situasi ya. Nah, faktor lingkungan ini berarti ya kita terapin protokol, kita terapin situasinya. Nah, ini ada kegagalan dari tubuh kita menyesuaikan terhadap adaptasinya itu. Jadi ya itu makanya namanya maladaptasi ya, logikanya seperti itu. Ada lagi yang lebih ekstrim, bilangnya deviation ya, deviation from adaptive peaks. Nah, ini yang bilang ini seorang seorang ahli ya, seorang ahli yang namanya Palestina Gu Guevara apa ini? Lupa aku. Ya bisa dicek itu linknya ada ya. Beliau juga bikin presentasi tentang maladaptasi ya, maladaptation ya. Kalau diterjemahkan ya penyimpangan ya. Jadi biasanya titik puncak adaptasinya di mana, ini terjadi penyimpangan di situ kayak meleset ya. Melesetnya tentu bukan bukan dalam arti meleset yang positif ya, tapi melesetnya jauh ini, melesetnya jauh. Nah, sebenarnya aku pernah bahas ini waktu di videoku yang tentang stres. Hidup kuat menanggung stres, menahan stres ya. Jadi grafik ini adalah berbicara pada saat kita terjadi ada stresor masuk, ya kan? Dan itu terjadi terus-menerus, maka maladaptasi itu sesuai pengertian tadi, ketika terjadi failure, nah malah terjadi penurunan, ya, penurunan performa, ya. Jadi pada saat ini stresnya masih diterusin ya sampai ke sini, pada zona yang kuning ini tubuh masih bisa bertahan, tapi karena stresnya terjadi terus-menerus dan kita tidak melakukan koreksi, ketika kita tidak melakukan koreksi terhadap stres di sini, nah pada fase 3 ini kita mengalami yang namanya kelelahan ya, kelelahan.
karena cadangannya sudah habis ya. Jadi ini gambarnya aku dapat dari headline ya, headline.com ya, General Adaptation Syndrome ya, sindrom adaptasi secara umum ya. Dan ini sering yang kadang-kadang terlewatkan oleh teman-teman ya, teman-teman yang menjalankan ketofastosis karena satu dan lain hal. Nanti aku akan perjelas miss-nya itu di mana, potensi besarnya itu di mana. Jadi sama dengan dehidrasi ya kan, itu rawan mengintai ya, bahaya dehidrasi di ketofastosis atau yang low carb itu rawan mengintai ya. Kalau tidak tahu ya dipikirnya ya begitu-begitu aja ya. Nah, ini apa efeknya dari maladaptasi ya? Ini banyak jurnal sebenarnya kaitannya maladaptasi itu dengan training respon. Loh, kok bisa, Mas? Kan ini bukan ngomongin olahraga, bukan ngomongin seputar training ya kan ya. Aku biar jelaskan dulu ya. Jadi kata maladaptasi ini muncul banyak di gejala overtraining ya. Jadi atlet atau orang yang melakukan overdo di overtraining ya, itu mengalami yang namanya maladaptasi ya, seperti yang aku kotakin ini ya. Jadi physiological maladaptation performance decrement and overtraining syndrome. Nah, ini erat terkaitnya maladaptasi itu kalau di jurnal ini linknya ya Juli 2019 ya. Jadi teman-teman bisa cek lagi nanti. Jadi urutannya itu seperti ini, seperti grafik ini ya. Nah, kemudian yang kita harapin sebenarnya ada yang zona yang oranye ini. Ya, jadi sebelum terjadi maladaptasi, kita itu bermainnya di sisi yang zona oranye ini. Ya, zona oranye ini kita bermainnya. Jadi terjadi pembebanan secara akut. Nah, kemudian karena kita memberikan satu adaptasi yang bagus tubuh kita, nah otomatis kita tidak sampai terjadi yang di sini nih. Nah, pertanyaannya sekarang, ya tadi ini kan kaitannya training, Mas, ya olahraga. Ini kan malah adaptasi kan berbicara diet, berbicara ini. Nah, ini aku mau sampaikan nih ya, arti overtraining ya. Arti overtraining ini menurut satu jurnal juga ternyata dari 2013 cukup lama nih arti overtraining ini pernyataan bersama ya, pernyataan bersama dari badan Eropa di Eropa sana yang mengurusi tentang sport science ya, jadi penelitian seputar olahraga dan juga American College ya, American College Sport Medicine, jadi pengobatan treatment seputar di olahraga ya. Ternyata overtraining itu pengertiannya jauh lebih luas ya. Overtraining itu coba lihat ya yang aku tandain ini ya. Pertama adalah itu. Overtraining adalah akumulasi dari training dan non training. Jadi nggak cuma training doang, ada non training stres ya. Overtraining itu akumulasi training dan atau dan atau non training stress ya. Jadi ini teman-teman mesti pahamin ya, jangan lagi membatasi kalau overtraining itu kaitannya cuma sama training. Enggak loh, non training. Siapa yang bilang? Tuh, cek sendiri. Ya, badan yang namanya ECSS sama ACSM, American College dan European College ya, Amerika dan Eropa. Ini link jurnalnya, teman-teman bisa cek sendiri 2013 ya. Jadi ini bukan aku yang ngomong ya. Akumulasi stres. Sepakat dulu ya. Ini sepakat dulu. Akumulasi stres. Baik stres training, fisik atau non training, non fisik ya. Akumulasi yang berakibat di penurunan jangka panjang, penurunan performa. Jadi ada satu jurnal juga yang mendetailkan tahapan overtraining syndrome. Nah, ini kalau dibilang karena kita sudah sepakat overtraining ya, namanya maladaptasi itu overtraining. Sindrom overtraining namanya OTS ya. Ini tahapannya ada satu mulai dari fungsional overtraining. Nah, di situ posisinya ini grafiknya ya. Kemudian dilanjutin dengan sympathetic overtraining ya. Nah, di situ makin menurun ya.
Akhirnya parasimpatetik overtraining. Nah, di situ tuh ya. Nah, kita pinginnya ke grafik yang makin lama makin ke atas. Kita mendapatkan adaptasi yang lebih lagi. Jadi grafik kita pada saat dikenakan stresor ya, pada saat dikenakan stresor sebenarnya kita mendekati puncaknya itu di functional overtraining. Kalau kita sudah mengalami ini sebenarnya pilihan. Kalau kita salah menangani di sini, salah menangani di sininya, nah kita bisa nanti malah turun, terjadi sympathetic overtraining. Pada saat terjadi sympathetic overtraining, nah kalau masih juga dicuekin, masih juga diabaikan, nah enggak usah heran, makin turun ya, makin menjadi parasimpatetic overtraining, tidur aja juga susah, ya kan? Malah nggak bisa tidur, ya kan? Kalau simpatetik mungkin masih bisa tidur, walaupun kadang-kadang masih terganggu, kurang lebih kayak gitu. Kalau functional overtraining ya beberapa gejala-gejala ringan seperti eh, nanti aku jelaskan di slide-slide agak belakang ya. Ini gambar dari Physiopedia.com overtraining syndrome. Jadi ini cukup sering dipakai oleh para bodybuilder, tapi sekali lagi ini bukan overtraining syndrome, bukan cuma berbicara seputar olahraga. Tapi secara penelitian memang banyak bertebaran di seputar olahraga. Tapi konsensus kesepakatan bersama Badan Eropa dan Amerika yang mengurusi seputar pengobatan dan seputar olahraga sepakat bahwa overtraining itu adalah akumulasi stres, baik yang training sumbernya ataupun yang non training, fisik atau non fisik. Oke. Nah, sekarang kita masuk di maladaptasi di KF. Teman-teman mungkin sudah tahu gambar ini ya. 5 pilar ya, fasting, moving, relaxing, feeding, dan sleeping kembali lagi berulang dengan persentasenya yang dulu juga sudah ada di videoku sebelumnya. Ya. Dan kalau berbicara overtraining rata-rata fokusnya di sini ya. Kebanyakan aktivitas ya. Lupa kalau masih ada 5 pilar itu masih ada sisi pikiran, sisi tidur, sisi puasa juga bisa berlebihan, ya kan? Dan tidak cuma hanya di makanan loh, tidak cuma di makanan, tapi bisa dari yang lain, tidak cuma di aktivitas. Aktivitas memang betul. Kalau berlebihan bisa akan terjadi overtraining gejalanya, ya. Nah, sebenarnya kontribusinya seperti apa? Ini kan di KF. Yakin ini di sini Mas, ya kan? Ada nggak dasarnya? Oh, ada ada banyak. Ya, seperti aku bilang, overtraining syndrome itu faktor kontribusinya banyak nih. Dari gambar ini yang di belakangku ini dengan link link jurnalnya ini ya. Ini banyak faktor ini yang memicu overtraining. Aku tandain beberapa aja yang ya, tidur yang kurang, nutrisi yang kurang, ya. Nutrisi ini bukan bicara keseimbangannya loh ya. Tapi pada saat puasa dipanjangin, nutrisi yang masuk berkurang nggak? Nah, tapi Mas, memang aku pas puasa panjang memang nggak bisa makan banyak. Nah, itu sebenarnya sudah adaptasi yang maladaptasi yang sudah terjadi. Awal-awal kan menahan lapar, ya. Awal-awal kan menahan lapar. Kenapa bisa begitu? Tunggu, standby sampai di video ini hampir selesai nanti video apa slide-nya ada nanti jelasin, ya. Terus ada lagi nih yang menarik nih di atas additional stress, in example emosional, psychological, emosional dan psikologis, occupational ini lingkungan ya, lingkungan kerja, apa ini pekerjaan dan juga environmental. Environmental itu lingkungan ya. Kemudian dari training programnya sendiri, aktivitasnya sendiri nih. Nah, tidur yang kurang juga mengkontribusi ke overtraining syndrome ya. Dan ini banyak lagi. Ini lebih ke arah atlet. Kalau apa ini yang ini aku tandain ini seputar exercise ya. Durasinya terlalu eksesif, frekuensinya terlalu eksesif, volumenya terlalu eksesif, intensitasnya terlalu eksesif ya. Ini jurnal yang bilang, bukan aku. Aku cuma nerjemahin aja, ya.
Nah, dan aku kaitkan kalau di awal-awal kita adaptasi ber-KF, semua pasti tahu 5 pilar, diterjemahkannya dalam bentuk proporsi ya, dalam 24 jam, antara sleeping, healing, relaxing, dan segala macamnya, sleeping, relaxing, feeding, fasting, dan moving tuh. Kalau balance, kalau balance, seperti ini pembagiannya. Sleeping sepertiganya, kemudian yang kuning ini relaxing sama feeding, ini juga sepertiga. Kemudian yang warna merah ini aku kelompokin ya, ini adalah bagian stresornya. Ini resetnya, ini relaxingnya, ini stresornya. Semua balance ya, seimbang dalam 24 jam ya. Nah, kalau di apa ini persentase, nah kurang lebih kayak gitu dah. Sleepingnya 40%, kemudian relaxingnya 15, feeding 15, moving 15, fasting 15 ya. Dari mana Mas ini angkanya? Ini apa ini? Angka kira-kira ya. Ini tidak ada di jurnal ya. Tapi kalau namanya seimbang dari 100% dibagi tiga bagian, bagian sleeping, bagian relaxing, ke bagian hijau ya kan, ini sepertiganya, ini sepertiganya, ini sepertiga. 100 dibagi 3 kan 3-3 Mas. Ya, aku bulatin ke bawah. Kemudian selebihnya sisanya aku masukin total di sleeping. Sleeping kan penting kan? Iya sih. Ah, ya udah jangan pusingin angka. Ini cuman penggambaran aja ya, bukan bukan secara penelitian ini betul ya, tapi ini menggambarkan idealnya adaptasi awal kita berusaha menuju ini ya, dari 5 pilar itu terjemahannya berusaha menuju ke sini. Nah, sekarang di mana terjadi potensi adaptasi maladaptasi. Nah, itu dia. Deng deng ya. Dengan penerapan fase-fase di KF ya, kita mencoba untuk memperpanjang jendela puasa. Fasting kita perpanjang, kemudian dengan kita sudah memakai energi keton, otomatis kita movingnya juga makin lebih intens. Itu tanpa harus latihan ya. Jadi fasting yang semula tadi 15% bertambah menjadi 20% ya. Moving yang semula 15% juga bertambah menjadi 20%. Mendesak porsi dari yang sleeping dan juga relaxingnya. Ya, di sini terjadi potensi. Di mana terjadinya potensi? Apakah ini salah? Tidak. Karena seperti yang tadi di grafik, ya, seperti yang tadi di grafik aku bilang. Nah, ini sebelum sebelum kita lanjut, nah, aku keluarin tuh supaya teman-teman tahu. Oh, sleepingnya ternyata tertekan jadi 30% ya. Jadi 30%, relaksinya malah jadi turun 10, feedingnya naik ya dari 15 jadi 20 karena mungkin karena intens olahraga, oh, makannya jadi lebih banyak ya. Makanya jadi lebih banyak. Tapi relaxing mungkin jadi pendek sekali karena dibarengin sama sleeping ya. Oke, enggak apa-apa. Terus potensi terjadinya maladaptasi di mana? Apakah ini salah, Mas? Enggak juga sih. Karena balik lagi, posisimu ada di mana di grafik ini? Di grafik general adaptation ini. Apakah masih di yang kuning ini atau sudah mendekati puncaknya di sini? Sudah mendekati akhirnya, batas ketahananmu. Nah, kalau dengan menerapkan memperpanjang puasa, menambah jam puasa dan menambah intensitas atau memperlebar stresornya ini, terus teman-teman malah sudah di posisi ini, ketahanan tubuhnya menahan stres, ya potensi terjadi maladaptasi besar sekali. Ya, paham ya maksudku? Potensinya terjadi besar sekali. Tapi kalau masih posisinya di sini, pada saat diterapkan peningkatan puasa dan aktivitas, ya masih panjang. Masih panjang tapi bukan berarti dibiarkan. Nah, kapan itu taunya? Nah, nanti di slide selanjutnya ya. Jadi ini aku memberitahu potensi terjadinya maladaptasi di mana. Kalau sudah begini, bagaimana kelima pilarnya? Nah, kalau teman-teman tidak apa ini bijak, tidak pokoknya patokannya di 5 pilar itu, oh, aku fasting harus makin lama makin panjang. Oh, aku olahraga harus makin lama makin intens. Oh, aku makan sedikit aja cukup.
Nah, itu namanya ketidakseimbangan lagi. Karena pastinya ini makin lebar. Kalau makannya makin lama makin dikit, ini makin kecil kan porsinya ini. Akhirnya alokasi stresor dalam 24 jam itu jauh lebih besar lagi. Bukan tidak mungkin sleepingnya juga makin kecil, relaxingnya makin kecil. Nah, kira-kira masih sesuai nggak dengan 5 pilar? Harmonisasi 5 pilar. Bener sih dilakuin. Fasting iya, moving iya, sleeping iya, walaupun kadang-kadang keganggu ya. Feeding masih cukup kok mas, 1 telur aja kenyang ya kan setelah puasa 23 jam. Itu tanda tanya besar ya. KF itu 5 pilar di KFLS bukan berbicara target puasa makin panjang, aktivitas makin intens, makan paling sedikit, makin lama makin sedikit, bukan itu, ya, bukan itu. Tapi keseimbangan bagaimana antara porsi sleeping, ya, risetnya, porsi hijau, ya, porsi kuning dan porsi merah stresor ini balance, seimbang di situ. Itu baru berbicara KF sebagai lifestyle. Nah, pertanyaannya, bagaimana jikalau maladaptasinya tidak dikoreksi? Ini pertanyaan sering muncul. Kan kita nggak tahu mas soalnya maladaptasi atau enggak. Kalau nggak dikoreksi, kenapa sih emangnya? Nah, aku balik ke slide sebelumnya nih, tahapan overtraining syndrome. Ada satu gambar yang bagus ya. Ini dari Semantic Scholar ya. Ini linknya ya. Tahapannya aku perjelas lagi, ada functional overtraining, sympathetic overtraining, dan parasimpatetik ya. Nah, karena ini jurnalnya masih seputar olahraga, jadi konteksnya masih di aktivitas. Tapi ingat ya, aku ingetin lagi, sepakat bahwa yang namanya overtraining itu tidak hanya faktornya dari aktivitas, tapi non-training pun juga bisa terakumulasi dan menimbulkan gejala overtraining yang sama. Ya, jadi jangan rancu. Sekali lagi jangan rancu. Oke, pada saat ini pada saat terjadi eksesif, pada saat terjadi dan tubuh tidak mampu menahan seperti grafik yang di awal tadi, maka terjadi exercise berlebihan dan restnya mulai menurun. Pada saat rest menurun inilah ya, ini sebenarnya sudah terjadi functional overtraining ya. Rest itu tidak harus tidur. Kadang-kadang relax kita jadi makin pendek, kita jadi berkurang waktu relaksasinya kita, waktu santainya kita. Kalau di olahraga itu rest day-nya makin lama makin jarang ya, karena mungkin ada target ngejar sesuatu ya, entah nambah massa otot dan segala macam. Tapi rest day-nya jadi berkurang. Nah, ini sebenarnya sudah terjadi functional overtraining. Kemudian kalau ini berlanjut terus-menerus, ya bukan tidak mungkin terjadi yang namanya tisu trauma. Dan nah ini sudah masuk di tahapan sympathetic overtraining. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, aku garis bawahi ada creatine kinase, muscle ache dan pain, sakit otot ya, sakit dan gejala nyeri ya, nyeri otot ya, kaki berat ya kan. Nah, creatine kinase ini coba kira-kira nih terlihatnya di mana? Di hasil lab, betul. Di hasil lab, kreatininmu akan naik karena ini tisu trauma ya. Cek sendiri tentang kreatinin di internet ya, cari sebenarnya itu dimunculkan dari mana. Jadi itu bukan, tidak selalu indikasinya gagal ginjal. Aku cuma mau bilang itu aja ya. Oke, lanjut. Ini gambar sebenarnya masih bersambung ke bawah, jadi aku lanjutin ke gambar di bawahnya. Nah, itu dari tisu trauma tadi ya. Ya, tisu trauma ini aku tambahin satu, yaitu pelepasan sitokin proinflamatori ke dalam darah. Nah, ini kalau tisu traumanya masih dibiarin nih. Udah di tahap sympathetic overtraining, masih dibiarin. Ya sudah, rilis pelepasan sitokin proinflamatori, ya, proinflamasi. Dan ini tinggal secara sistemik akan menjalar ke 3 bagian ini.
imun, otak kita, dan juga liver. Apa aja nih? Oh, ternyata di imun, oh ada peningkatan alergi. Ada juga peningkatan infeksi. Oh, luka saya iya ya pada kumat semua, pada kambuh lagi. Loh, saya dulu sudah hilang, ndak pilek-pilek. Sekarang kok jadi pilek lagi? Nah, ini yang bilang jurnal loh, bukan aku. Ya, aku cuma menyatakan aja, ya, gabungin, nyocok-nyocokin aja, ya. Tapi cocoknya menurut teman-teman benar atau enggak ya kembali ke teman-teman, ya. Aku menyimpulkan benar berdasarkan aku tadi yang sudah sampaikan di slide awal disclaimerku, ya. Di otak di otak kita, oh terjadi kelelahan secara kronis, perubahan di mood, ya, apa ini mood swing dan tingkah laku, depresi makin naik dan seterusnya. Reduce appetite, selera makan menurun. Nah, masuk akal ya pada saat kita sudah terjadi sympathetic overtraining yang berkelanjutan, nafsu makan malah menurun. Jadi jangan berpikir makin stres itu makin tinggi nafsu makan. Iya di awal, tapi kalau dibiarin, maksudnya karena tidak diindahkan ya, diabaikan gitu ya. Awalnya kan lapar ya kan, tapi diabaikan karena merasa enggak lah, masa jam segini masih puasa kok udah lapar. Enggak perpanjang puasa. Nah, begitu begitu sinyal laparnya diabaikan terus ya udah nafsu makan makin lama makin turun. Akhirnya, Mas aku cukup kok satu telur setelah 23 jam puasa. Itu. Ya, itu sudah terjadi simpatetik dan kalau dibiarkan, ya ini udah tinggal tinggal tunggu waktu aja bomnya meledak dan terjadi parasimpatetik overtraining. Tidur jadi susah, tidur malah nggak bisa, ya kan. Jantung berdebar terus, wah, semuanya sudah manifestasi klinis kemana-mana. Ya, manifestasi klinis kemana-mana ini ada yang sudah neliti juga nih, tuh. Ya, nggak bohong ini banyak yang sudah neliti. Tinggal teman-teman mau percaya apa enggak gitu aja sih. Ya. Nah, ini yang di belakangku ini tulisannya reduce cognition ya. Jadi pengenalan atau kognisi, fungsi kognitif otak itu berkurang ya. Ya wajar karena kan tadi efeknya dari sitokin proinflamasi kan ngefeknya juga ke otak ya. Kemudian fungsi reproduksi, ya ini di atasku ini ya, fungsi reproduksi ditekan. Jadi kalau kalau yang cewek ya jangan heran kalau haidnya makin lama makin mundur saat Anda overtraining syndrome atau terjadi akumulasi stres ya. Kemudian gangguan mood, macam-macam depresi, anxiety, competition lagi jenisnya. Jenis competition itu saling berlomba. Ah, dia belum apa-apa, aku loh sudah ini, oh pokoknya parah loh, sakitku itu begini, rasanya begini. Kenapa ya? Jadi memperlombakan sakitnya seperti apa, tapi ujung-ujungnya juga bingung. Iya, ini kenapa ya? Padahal simple, benang merahnya ya stres karena overtraining, overakumulasi non-training stres ya. Kemudian ada lagi, ini decrease appetite ya, penurunan selera nafsu makan. Nah, ini pola tidur yang berubah ya, yang darinya biasa mesti butuh 6-7 jam, ini sekarang mau nggak mau cuman bisa 3-4 jam. Itu pun kadang-kadang jarang tercapai. Jadi nggak bisa lagi 6-7 jam. Ya, ini sudah terjadi perubahan ya. Eh, sakit atau infeksi yang berulang ya. Sariawan, kadang-kadang sering ini ya kan, kemudian nyeri, pundak sering-sering sakit. Nah, itu. Nah, yang udah pasti ini kortisol, teman-teman udah paham kortisol ya, meningkat juga. Nah, cara sekarang pertanyaannya cara mendeteksi. Cara mendeteksi. Gimana Mas cara mendeteksi sebelum terjadi maladaptasi ini? Nah, ini seru ya. Ada dua gambar yang aku mau sampaikan. Satu pada saat ini terjadi stres ya, simpatetik sistem saraf simpatetik kita akan langsung bekerja ya, langsung mendeteksi dan kontrolnya langsung terlihat di sini, kortisol kita langsung naik dan berpengaruh ke nafsu makan, memori ini maksudnya sel imun ya, memori imun sistem ya, sistem imun ya. Kemudian ini lebih diperjelas, sorry itu jurnalnya linknya ada di atas ya. Mas itu ada dinosaurus lucu banget, iya itu jurnalnya jurnal Kids ya. Anak-anak aja udah ada jurnalnya loh. Wah,
Masa kita dewasa kalah ya? Oke, ini diperjelas dengan gambar yang lebih cukup bikin pusing ya. Nah, ini dari online library ya, wiley.com ya, bisa terlihat di sini. Aku tandain yang ini. Nah, ini namanya ghrelin dan chronic stress. Ghrelin seperti kita tahu ini adalah hormon lapar, lawannya adalah hormon kenyang yaitu leptin. Jadi dari gambar ini sebenarnya mau disimpulkan bahwa pada saat kita sudah mengalami akumulasi stres menuju maladaptasi, kita sebenarnya ada peningkatan hormon ghrelin, ya peningkatan appetite-nya dulu. Dan ini terbukti di satu jurnal terbaru Februari 2019, Stress and Obesity, The Ghrelin Connection, ya satu abstraknya ini jelas banget dibilang. Ghrelin adalah hormon yang terasosiasi terkait dengan feeding, ya, dan dikeluarkan sebagai respon, ya sebagai respon terhadap stres yang bersifat akut, ya baru akut belum kronis, akut. Akut sama kronis itu lebih parah kronis ya, akut, stresor akut ya. Dan secara kronis meningkat ya, secara kronis meningkat. Jadi ini ada eskalasi harusnya. Kalau akut stresornya udah memunculkan grelin, kemudian masih diabaikan, dia makin lama makin meningkat. Semakin diabaikan bukan semakin meningkat lagi. Responnya justru malah turun seperti tadi, decrease appetite. Nafsunya turun. Laparnya masih, tapi leptinnya cepet banget naik. Nah, jadi ini teman-teman bisa pakai sebagai indikasi ini. Sebagai indikasi mendeteksi jangan-jangan lagi sedang menuju ya, bukan sedang terjadi, menuju maladaptasi. Apa itu, Mas? Makan jika lapar saat stres, jangan ditahan ya. Makan jika lapar saat stres, jangan ditahan ya. Masih dari jurnal Kids, anak-anak juga. Teman-teman bisa lihat tuh pada saat kondisi no stress, grelin kita dan leptin kita itu seimbang. Seimbang ya. Seimbang sehingga pada saat kita lapar makan sedikit kenyang, leptinnya masuk menghambat. Tapi pada saat kita stres, justru leptinnya kita diblok. Kita butuh grelin lebih banyak supaya masuk ya, supaya lebih banyak masuk nutrisi. Dan ini yang sering diabaikan. Ini yang sering diabaikan karena begitu ada rasa lapar meningkat di jam yang masih puasa, rata-rata ditahan. Rata-rata minum VCO. Rata-rata minum kopi. Rata-rata minum kuah kaldu. Ya, jangan salah treatment. Jangan salah tindakan. Nanti terjadi maladaptasi. Jadi yang benar mana, Mas? Ya kalau lapar, makan. Mas, kan puasa itu yang membentuk ketosis. Anda berarti belum paham. Belum paham fisiologi ketosis. Kembali ulang, ya, apa sebenarnya ketosis? Kalau ketosis itu hanya bisa lihat puasa, kasihan teman-teman ketogenik. Kasihan teman-teman keto warrior di luar sana yang masih low carb, mereka juga bisa ketosis. Bahkan keto vegan pun bisa ketosis. Anda belum paham berarti fisiologi ketosis ya. Kalau masih berpikir, saya mesti puasa supaya ketosis. Saya mesti di bawah 80 gula darah puasanya supaya itu bisa dibilang ketosis. Mas, kan protokolnya menyebutkan harus puasa. Simak lagi videoku tentang bagaimana memulai KF. Fase di KF itu berbicara adaptasi, bukan untuk target supaya puasanya harus segitu. Ya. Jangan juga pakai patokan 80 itu supaya bisa makan sayur kan. Itu salah besar. Anda masih melihat KF sebagai menu. KF sebagai diet yang nanti kalau sudah fase konsolidasi, saya bisa makan sayur. Itu salah besar. Ya, pemahaman itu salah besar. Oke, jadi tidak heran kalau kita dalam memulihkan maladaptasi, grafiknya menjadi seperti ini. Ya,
di mana sleeping, relaxing, dan feedingnya makin dibesar, ya, makin diperbesar. Kemudian fasting and movingnya kita perkecil, ya. Coba lihat tuh, sleepingnya aja bisa 50%, ya. 50% dari 100 ya, separuhnya, ya, separuhnya. Kemudian ini bukan separuh dari lingkaran ya. Kalau separuh dari lingkaran repot ini. Nanti dikiranya Mas Budi kayaknya nggak bisa ngitung deh. Masa 50% kok nggak separuh lingkaran? Bukan itu ya. Ini berbicara apa ini proporsi, bukan akurasi di gambar ya. Nah, aku cari angka yang gampang aja supaya setengah dari 24 jam kita dibuat untuk banyak tidur. Nah, 50% itu dari 24 jamnya, bukan dari lingkarannya ini ya. Walaupun ya bisa aja sih aku bikin, tapi ini supaya memudahkan ya. Kemudian relaxingnya diperbanyak juga. Feeding udah pasti diperbanyak, karena relaxing sudah diperbanyak, sleeping diperbanyak, maka feeding jadi mudah. Ya, kuncinya semua di relaksasinya. Relaksasi kenapa nggak banyak, Mas? Karena relaksasi ini nanti membantu ke sleeping. Healingnya itu bukan di relaksasi, tapi di sleepingnya. Tapi Anda nggak bisa sleeping, nggak bisa tidur kalau Anda nggak relax duluan. Jadi Mas Tio sering bilang, jangan pernah diusahakan, jangan pernah berusaha tidur. Itu resep ampuh untuk menuju insomnia. Ya, simak video-video rekaman TFH sebelumnya, itu banyak membahas tentang gangguan tidur yang tidak disengaja. Karena apa? Ada banyak jam di dalam kamar. Anda berusaha ngetes, berusaha memonitor, ini bener nggak? Wah, aku sudah nggak, aku tidurnya kurang nih, nggak sampai 7 jam. Itu hati-hati ya. Sehingga kontribusi yang stresor, yang alokasi yang merah ini, yang fasting moving, kita perkecil ya. Kalau memang di waktu udah diperkecil jadi 5% ini aja masih bergejala, masih muncul gejala maladaptasinya, nolkan aja, nolkan saja. Karena ini baik berbicara memulihkan maladaptasi ini, berbicara bagaimana supaya 5 pilarnya kembali balance, tidak lagi jomplang ya, kembali balance ya. Tujuannya itu ya. Kan pada saat sudah terjadi maladaptasi atau sedang mengalami maladaptasi, 5 pilarmu lagi jomplang, lagi nggak balance. Jadi stresornya mesti dikurangin. Ingat, stresor tadi nggak cuma training, tapi juga non-training. Ya, oke, lanjut. Bagaimana cara membedakan gejala healing crisis dan maladaptasi? Ini yang mana sih? Healing crisis atau maladaptasi? Aku sudah bikin video healing crisis ya, itu alamatnya, simak aja ya. Dan memang hari ini kita bicara tentang maladaptasi. Yang jelas healing crisis dan maladaptasi tidak sama ya. Jadi pada saat kita mengetahui mana healing crisis HC dan atau ini maladaptasi, teman-teman mesti lihat ya, ini ada satu yang yang memberikan cara ya, bahwa mereka juga bilang kalau mau cari tahu ya, lihat historinya. Nah, berarti lihat histori. Ingat loh, sejarah kronologi itu penting ya. Lihat historinya, cari potensial pemicunya ya. Karena ini masih seputar training, seputar fisik ya. Satu pasti dia nyari training load ya. Training load. Nah, kita bisa tambahin di sini training atau non training load. Nah, sesuai kesepakatan pernyataan yang bersama tadi, definisi overtraining ya. Nah, ini yang penting nih, tanpa istirahat yang cukup ya. Kemudian monoton ya, monoton ini jadi ujung-ujungnya jadi jenuh ya. Kompetisi, banyak banyak ajang lomba ya, banyak target. Nah, kalau di KF itu di komunitas banyak target tersembunyi. Ini ya mesti dibongkar ya. Ini gangguan tidur, sleep abnormalities, ketidaknormalan tidur, tidurnya mulai terpecah-pecah, terganggu dan segala macam.
Nah, stresor tambahan, pribadi, pekerjaan, dan seterusnya. Oh, ada pernah ngalamin trauma, sakit, ya, pernah tersakit dan segala macam. Itu bisa menuju ke maladaptasi. Jadi jangan langsung berpikir, oh saya barusan sakit, saya mau langsung puasa panjang biar bisa cepat sembuh. Itu belum tentu betul, belum tentu bisa diterapkan. Kamu ada di posisinya di grafik tadi di mana? Sudah mendekati fase 3 atau masih di awal fase 2? Hati-hati. Ya, environmental exposure, ya paparan lingkungan. Wow, ternyata bisa loh. Iya bisa. Seperti videoku sebelumnya, stres itu adalah semua input yang diterima sistem indera kita dan diterima otak. Jadi panas, dingin, ketinggian, keseimbangan itu juga akan berpengaruh terhadap stres sistem tubuh. Ya, ini yang bilang aku sampai nggak bisa ngomong ya. Jadi bukan aku loh yang bilang ini jurnal dan artikel yang cukup cukup ya bisa dipertanggungjawabkan lah. Kalau percaya nggak percaya aku nggak bisa memaksakan ya. Dan di grup aku sering sama Mas Tio juga kasih resep ini ya. Kondisi A atau kondisi B ya. Jadi kalau kondisi B pastinya itu adalah akumulasi gejala, akumulasi stres, baik itu fisik, maksudnya yang training atau non-training. Tapi kalau A, nah itu berarti memang healing crisis. Simak lagi videoku tentang healing crisis supaya teman-teman tahu ciri-cirinya ya. Tapi yang jelas benang merahnya satu, tidak ada proses pembersihan detox karena biasanya healing crisis itu kan teman-teman taunya detox. Tidak ada proses detox yang terjadi di saat tubuh sedang tidak fit. Tidak ada. Tidak ada yang akan terjadi. Tubuh tidak bodoh, tubuh kita itu pandai. Kalau tubuh melakukan proses detox di saat tidak fit, itu namanya mau mati konyol. Ya, itu dia. Oke, jadi paham sekarang ya mengapa memulihkan maladaptasi grafiknya seperti ini ya. Kadang-kadang fastingnya saya kadang malah suruh untuk tidak perlu dulu. Ikutin rasa laparmu. Kalau lapar di tengah malam bagaimana, Mas? Ya ikutin. Anda aja masih tidurnya terganggu ya, masih terfragmen, terpecah-pecah. Pada saat kebangun terus tahu-tahu lapar gimana? Makan. Toh yang dimakan kan hewani. Tetap rendah karbohidrat, ketosismu tetap terjaga. Loh Mas katanya di protokol lemaknya harus tinggi. Cek lagi videoku rasio kalori. Jangan berpikir kalau 80% lemak di protokol itu semuanya dari makanan. Aduh, ya. Jadi mesti teman-teman ingat lagi, jangan pernah bosan untuk belajar. Aku tutup dengan slide. Ini slide foto silaturahmi komunitas KIW di Malang kemarin, tanggal 22 Oktober, 2 Oktober 2021. Thank you untuk fotonya. Aku pakai ya sebagai ending slide. Ya, jadi ketika kita bahagia, tidak ada salah atau benar. Ya, ini berbicara posisi. Kalau kita udah bahagia, mau apapun pola hidup, mau apapun dietmu, mau apapun jalur recovery-mu itu udah ada salah, udah ada benar ya. Yang ada itu yang ada tersisa cuman pergumulan kok, pergumulan di masing-masing antara kebahagiaanmu dan penilaian orang lain. Kalau kamu fokus di penilaian orang lain, ya kamu akan kembali bergeser, kembali ke sana, zigzag, sebentar kiri, sebentar kanan, sebentar kiri, sebentar kanan. Salah enggak? Ya kalau kamu nyaman dengan cara begitu ya enggak apa-apa, kita enggak keberatan. Tapi kalau teman-teman paham, oh iya salah ya kayaknya begini. Tentukan pilihanmu ya. Percaya apa yang kamu lihat ya, kamu rasakan minimal yang paling jujur itu tubuh kamu sendiri ya. Decide, putuskan apa yang kamu percayai. Kalau sudah itu, percayai apa yang sudah kamu putuskan. Ya. Jadi teman-teman jangan jangan ragu. Jangan lagi ragu. Aku bukan bilang jangan ragu ikuti KF, enggak. KF itu tetap pilihan. Pilihan tetap ada di tangan teman-teman. Bukan di tangan aku, bukan di tangan Mas Tio. Dari awal KF itu tidak memaksakan sama sekali, ya. Tidak ada kata paksaan.
Kalau teman-teman merasa dipaksakan, kasih tahu siapa yang memaksa, siapa yang memberi, siapa yang memberi imbalan, siapa yang memberi iming-iming, bakal dapat apa. Kasih tahu. Dari awal kita tidak ada paksaan, ya. Oke teman-teman, sekian video hari ini ya. Pastikan teman-teman sudah subscribe ya, dan juga bunyikan lonceng supaya teman-teman selalu terupdate dengan setiap kali ada videoku yang baru yang muncul ya. Terima kasih juga, tak lupa aku selalu ucapkan untuk atensi dan dukungannya buat mereka teman-teman yang sudah subscribe, komentar, dan menyukai video-video yang sering aku posting di channel YouTube. Terima kasih teman-teman ya. Sampai jumpa di lain waktu, di video lain dengan topik yang lebih menarik pastinya. Dadah!